Ada 5 makanan pendongkrak. Pendongkraknya terong, meskipun Anda di usia 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Kabar baiknya menjadikan terongmu bangkit luar biasa dan doyan untuk menusuk dan ngebor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabati, para pecinta dan penikmat kajian di channel Referensi Santri, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kabar baik dari orang yang pakar dalam ilmu kedokteran. Ternyata di situ ada 5 makanan yang bisa menjadikan daya gedor terongmu atau sosismu itu semakin mantap dan sering melakukan al-mujamaah perjimaan. Apa saja itu? Mari kita simak kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsu at'imatin, 5 beberapa makanan li ziyadatir raghabatil jinsiyati, untuk meningkatkan ar-raghabah gairah al-jinsiyati seksual, hatta tashtadda, hingga menjadi dahsyat ar-raghabatu gairahnya, wa takatharat, dan menjadi banyak, menjadi sering al-alaqatul hamimatu, hubungan intimnya, bainaz zawjain, antara pasutri, wa tafarraha, dan menjadi bahagia, biha, sebabnya, kullum minhuma, masing-masing suami istri. Jadi ada beberapa makanan untuk meningkatkan ar-raghabah al-jinsiyah, gairah seksual ini, sehingga hal itu menjadi dahsyat dan hubungan semakin sering dilakukan, kemudian masing-masing pasutri ini bahagia. Makanan apa saja itu? Mari kita lanjutkan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-karafsu, seledri. Qalu, mereka berpendapat, fi kutubit tibbin nabawi, dalam beberapa kitab at-tibbin nabawi, anhu, tentang seledri. Harun, seledri ini panas, yabisun, kering, yuhayyiju, membangkitkan, albaha, pada al-jima' lirrijali, bagi kaum suami, wan nisa'i, dan kaum istri. Jadi menurut para pakar, dalam beberapa kitab at-tibbun nabawi terkait dengan al-karafsu atau daun seledri ini sifatnya panas dan kering. Manfaatnya dapat membangkitkan al-jima', baik bagi para suami dan juga para istri. Wa yaqulu Ibnu Sina, dan Ibnu Sina berpendapat, fi kitabihi, dalam kitabnya Ibnu Sina, Al-Qunun Fit-Tib, nama kitabnya adalah Al-Qunun Fit-Tib. Yuhayyijul ba'ata, ayyazidu, yakni meningkatkan, al-qudrata, pada kemampuan, al-jinsiyata, seksual, wa yajibu, dan wajib, antumna'a, dicegah, al-murdi'atu, wanita yang menyusui, mintana wulihi, mengkonsumsi daun seledri, li'alla yufsida, agar daun seledri tidak merusak, labanaha, pada air susunya, lihayjani syahwati, karena daun seledri ini membangkitkan syahwatnya. Jadi menurut Ibnu Sina dalam kitab Al-Qunun Fit-Tib, manfaat dari daun seledri ini membangkitkan al-ba'ah, perjimaan, meningkatkan kemampuan al-jinsiyah seksual. Bahkan kabar buruknya, daun seledri ini tidak boleh, bahkan harus dicegah jika dikonsumsi oleh istri yang sedang menyusui, agar tidak merusak pada air susunya. Kenapa? Karena daun seledri ini membangkitkan syahwatnya. Begitu. Kemudian yang kedua adalah al-makdunis atau al-bakdunis. Makdunis atau bakdunis ini adalah daun parsley, daun paterseli. Ini kalau kaum perempuan biasanya paham. Kalau kaum suami bisa jadi tidak paham dengan daun parsley atau paterseli. Kalau tidak paham, cek di Google, tulis daun parsley atau daun paterseli. Yahtawi, daun ini mengandung alal vitaminati, pada beberapa vitamin alhamati yang penting. Mithli vitamin A, seperti vitamin A, wa vitamin C, dan vitamin C. Wahya, sedangkan adapun vitamin-vitamin ini, minal vitaminati, termasuk beberapa vitamin almaniati yang mencegah. Mencegah apa? Lil aksidati, pada oksidasi.
wallati tufidu, dan vitamin-vitamin ini memberikan manfaat fi ilajid dha'fil jinsi, dalam mengatasi, mengobati kelemahan al-jinsi seks. Jadi kalau gairahnya atau jinsiyahnya, seksualnya sudah mulai letoy, loyo, lemes, aras-arasan, males yang mau jima, coba kasih daun ini. Daun parsley atau daun patersy. Insya Allah semuanya teratasi. Kama tufidu, sebagaimana daun ini memberikan manfaat fi ilajit tirabatid dawratis syahriyati, dalam mengatasi atau mengobati gangguan-gangguan siklus bulanannya atau gangguan-gangguan datang bulan indan nisa'i, pada kaum perempuan. Itu daun yang kedua atau makanan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-basalu, bawang merah. Wasfatu Ibni Sina fil Qanun, gambaran atau penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Sina dalam kitab Al-Qanun fit Tib terkait dengan bawang merah. Faqala, beliau berkata, jami'u anwa'il basali, semua macam-macamnya bawang merah, muhayyijatun lil bahi, adalah membangkitkan lil bahi pada al-jima'. Wa ma'ul basali, sedangkan adapun airnya bawang merah, yadurru, adalah memperlancar at-tamtha, memperlancar haid, wa yulayyinu, dan memperlembut at-tabi'ata watak. Kalau menurut penjelasannya Ibnu Sina, seluruh macamnya bawang merah muhayyijatun lil bahi, membangkitkan pada al-jima'. Sedangkan air bawang merah ini dapat memperlancar haid dan bisa memperlembut watak, karakter. Wa wasfatu Dawud al-Antaqi, sedangkan adapun penjelasannya Dawud al-Antaqi fit tadhkirati, dalam kitab at-tadhkirah, faqad qala, ia berpendapat, al-basalu, adapun bawang merah, yazidu, adalah meningkatkan asyahwata, pada syahwat, idza quti'a, jika dipotong, wa nuqi'a, dan direndam, fil khalli, di dalam cuka. Kalau menurut Dawud al-Antaqi dalam kitab At-Tadhkirah, bawang merah ini dapat meningkatkan asyahwa jika dipotong, diambil daunnya, kemudian direndam di dalam cuka. Itu adalah tumbuhan atau makanan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-himmas, kacang Arab. Bisa juga dimaknai dengan kacang Arab atau kacang panjang atau buncis. Kalau kalian punya kacang Arab, ya kacang Arab. Kalau ndak punya, yo kacang panjang atau buncis. Qala Ibnul Baitar, Ibnul Baitar berpendapat, anil himmas, tentang al-himmas, yadurru at-tamtha. Al-himmas ini, kacang ini, yadurru at-tamtha, memperlancar haid, wa yulidul labana, dan memperbanyak air susu, wa yazidu, dan meningkatkan asyahwata, pada syahwat, wa yazidu. Dan kabar baik selanjutnya, ternyata kacang ini dapat menambah, meningkatkan min ma'is sulbi, airnya tulang sulbi, air mani. Jadi menurut Ibnul Baitar, ternyata al-himmas, kacang Arab atau kacang panjang atau buncis ini, manfaatnya adalah memperlancar haid, kemudian memperbanyak air susu, meningkatkan syahwat, dan juga kabar baik yang kembali kepada suami, memperbanyak al-mani, sperma. Kemudian makanan yang kelima adalah al-halbatu, kelabat. Kalau tidak paham kelabat, cek di Google. Tulis kelabat, kemudian buka shopping, di situ bisa dibeli secara online. Tidak mahal kok. Manfaat dari al-halbah atau kelabat, tazidu, kelabat ini meningkatkan minar raghabatil jinsiyati, gairah seksual, indan nisa'i, pada kaum istri, lihtiwaiha, karena kandungannya kelabat, ala maddatin, mengandung bahan tusamma, yang dijuluki trimethalamin, dengan julukan trimethalamin. Jadi pada kelabat ini mengandung kandungan trimethalamin. Nah, kandungan ini dapat meningkatkan ar-raghbah, gairah al-jinsiyah seksual, indan nisa'i, pada kaum istri. Waqad tabayyana, sungguh telah jelas, annahu, bahwasannya, yajibu, wajib, syurbul halbati, meminum kelabat, bisifatin yaumiyatin, diminum setiap hari, bighardi ziyadatir raghbatil jinsiyati, dengan tujuan meningkatkan gairah al-jinsiyati seksual, min ajli an ta'tiya, di mana tujuannya makanan itu membawa apa? Bil maf'ulil matlubi, dengan tujuan atau sasaran yang dituju.
sehingga tujuan dan niatnya bisa tergapai. Seperti itu. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin.